Oke guys, kembali lagi dengan gua Rafau. Kali ini sesuai janji gua sebelumnya. Kali ini kita akan nge-breakdown Rewind Indonesia 2021 dari segi apanya aja ya. Apa aja sih yang ada di Rewind Indonesia 2021 ya. Jadi kita akan mencoba apa aja sih makna, terus yang mungkin ada Easter eggnya. Nanti gue akan coba nge-breakdown di sini. Oke, let's go. Oke, scene awal dimulai dari Muzaki nge apa ya, lagi ngelihat video Rewind Indonesia 2020. Jadi kayak dia lagi pengen nonton aja gitu hasil dari Rewind Indonesia 2020. Oke, lanjut. Oke, di sini ada satu shot yang ngejelasin kalau si ibunya ini siapa namanya, Wirawasti. Ya, Wirawasti itu gue lupa nama lengkapnya. Dia dapat surat pemutusan hubungan kerja. Jadi di 2021 ini banyak banget orang-orang yang di PHK gara-gara pandemi. Jadi ada pengurangan pegawai karena tidak adanya pergerakan ekonomi di tempat kerja tersebut, dan akhirnya harus dikurangi agar cost dari perusahaan tetap terjaga gitu. Jadi kita nggak banyak ngeluarin uang untuk gaji para pegawai. Oke, lanjut. Kelihatan di sini kalau ibunya ini kayaknya sedang ada penyakit atau apa, gara-gara mungkin di waktu pas lagi kerja kayaknya dia agak terjangkit COVID ya. Ini karena baru kayaknya, karena belum tahu kan ada penyakitnya atau enggak. Kamu nonton lagi, Dek. Itu pakai uang jajan lagi. Dek, kamu tuh siang bolong gini ya, Mbok. Waktunya dipakai untuk belajar gitu, biar jadi orang. Iya, ini juga aku lagi belajar dari mereka, Bu. Biar jadi orang sukses dan punya banyak uang. Ya. Biar kita nggak tinggal di rumah kayak gini lagi. Oke, di adegan ini si Muzaki ini sedang nonton Rewind Indonesia-nya itu menggunakan dia beli voucher data dari uang jajannya dia, dan ibunya kan mengomeli si Muzakinya gara-gara kenapa harus pakai uang jajan, kenapa harus nonton pakai uang jajan, kan situasi yang saat ini kayak pandemi ini, jadi harusnya lebih berhemat, itu harusnya lebih bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih penting. Tapi tapi si Muzakinya ini ngomong karena dia lagi belajar juga dari Rewind Indonesia 2020 agar dia bisa dapat duit nanti setelahnya kalau dia bisa buat konten di YouTube. Dan salah satu ke-triggernya ibunya ini gara-gara Muzakinya ngomong biar kita nggak tinggal di rumah ini lagi. Ya, itu clash antara orang tua dan anak zaman sekarang ya, karena prinsip orang tua tuh kalau kita harus belajar itu benar-benar belajar buku atau belajar pelajaran, bukan seperti si Muzaki ini nonton YouTube. Jadi ada perbedaan zaman yang kurang dipahami antara orang tua dan anak. Oke. Kita cepetin aja ya ke poin-poinnya.
Dek, ibu itu pasti senang sekali kalau kamu nantinya sukses. Tapi nanti kalau kamu sukses, ibu pesan kamu jangan sampai buta ya. Nggak bisa lihat gitu? Bukan mata, tapi hati. Oke, di sini ibunya memberikan nasihat lagi kalau nantinya sukses jangan sampai buta. Terus si Muzakinya kan anaknya sini seperti anak-anak, jadi dia nggak tahu maksud dari buta itu apa. Kata ibunya kan akhirnya katanya buta hati bukan buta mata. Jadi nanti ketika si Muzakinya sudah dewasa, sudah sukses, jangan lupa sama orang yang berada di sekitarnya yang ngebantu si Muzaki ini menjadi orang sukses. Jadi tetap harus membantu kepada orang-orang yang ada di sekitar dia agar tidak sombong, gitu intinya. Oke? Di sini raut muka dari Muzaki masih seperti bingung ya, kurang mengerti apa yang dimaksud oleh ibunya. Oke, kita kecepatin aja. Oke, di sini ada adegan muncul tiba-tiba pintu rewind ya, pintu rewind Nation 2020 atau 2000 sebelumnya juga ada, dari mulai 2018 juga udah ada pintu ini sebenarnya. Jadi ini kayaknya mau memperlihatkan si Muzaki untuk apa aja sih yang ada di YouTube ini, dan akhirnya muncul kan akhirnya di sini. Dek, Dimulai dari kata-kata dari yang ada di ini ya, serial Squid Game. Dek. Oke, di sini ada sedikit apa namanya ya, miss kalau gue bilang ya, karena gue akhirnya nemuin ada sedikit apa namanya, error, bukan error, apa ya, editing yang kurang rapi. Di sini lo bisa lo lihat di bagian yang ini tidak ketutup seperti yang sebelumnya ya, karena kan yang sebelumnya itu tadi ada dinding dari rumahnya, sekarang kayak ini ada celah sedikit ini yang nggak rapi. Itu sedikit editing yang kurang rapi dari Rewind Indonesia 2001 kali ini. Let's go. Di sini dimulai dari lagunya BTS X Coldplay yang My Universe, dan di sini juga ngelihat adegan ibunya melihat ini diibaratkan sebagai ibunya nonton apa aja sih yang ada di YouTube ini. Dia penasaran gitu, sebenarnya kenapa si Muzaki ini mau nonton apa namanya, video-video yang ada di YouTube, dan akhirnya ibunya mencoba untuk mempelajari di sini. Oke, di sini ada dua orang kreator dari dua channel. Mungkin gua nggak tahu yang tengah ini siapa, karena gue nggak terlalu begitu ngikutin kreator-kreator sekarang. Tapi yang di pojok kiri dan pojok kanan yang ini
Dan yang ini pasti kalian tahu kalau untuk YouTuber lama itu Gemma dan Bang Tara ya. Dan di sini memperlihatkan adegan ketika mereka mendapatkan harta karun berupa vaksin. Yes, berarti ini ngejelasin kalau vaksin itu sedang in atau sedang digalangkan di 2021. Oke. Oke, di sini ada adegan seperti Kim Kardashian kalau kalian tahu, dan di sini di sebelah kiri ada Tasya Farasya, itu beauty vlogger, dan yang kirinya gue kurang begitu tahu siapa dia. Coba ditulis kolom komentar. Oke, ada Jerome Pauline di sini. Mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Pagi malamku selalu memikirkan. Oke, di sini ada adegan Raditya Dika dan Anissa Aziza. Ya, dia keduanya kan emang pasangan dari antara pasangan Raditya dan Anissa ini. Si Radit mempunyai di sini adegan ini ngejelasin shot salah satu konten dari Raditya Dika, yaitu perang makanan. Kalau kalian lihat di sini ada 2 buah piring dan 1 buah tempat piring besar yang isinya mungkin makanan yang akan dilakukan reviewnya oleh si Raditya Dika yang biasanya namanya perang makanan ya. Konsepnya sebenarnya kayak gitu sih untuk adegan ini. Ada Arafah. Oke. Di adegan ini tadi diawali oleh gue nggak tahu siapa namanya, yang jelas itu tren dari Lisa Blackpink ya, yang judul musik videonya itu Lalisa ya, gue lupa pokoknya itu. Di adegan ini ada adegan ini menampilkan seperti fashion show yang kalau gue lihat, kalau kita tarik ulur kenapa diambil fashion show, mungkin ini ada kaitannya tentang Erigo yang masuk New York Fashion Week ya. Kalau kalian tahu di bulan apa ya, September atau Oktober ya, mungkin September, yang Erigo akhirnya masuk ke New York Fashion Week. Dan di sini dia ngambil latar seperti sedang ada fashion show. Tadi sebelumnya ada adegan di sini. Nah, ini merupakan apa namanya ya, PON 2021 yang di Papua ya. Kalau kita lihat di sini ada gambar lukisan di wajahnya seperti ini gambar stadion dari Mandala International, bukan Mandala, apalah pokoknya stadion yang ada di Papua. Ini ngejelasin PON 2021. Di sini juga ada kalungnya. Di sini gue nggak begitu paham, nggak begitu tahu kedua kreator yang tadi. Coba tulis kolom komentar kalian kalau tahu siapa ya. Oh iya, sorry. Sini ada Fadil Jaidi dan gue nggak tahu lagi siapa nama yang ini. Tapi inti dari cerita kenapa dia pakai ini ya pasti kalian tahu, ini adalah Squid Game ya. Oke, diawali dengan ada si Reza Darmawangsa dan ceweknya gue lupa nama siapanya, dan dia melakukan adegan ada catur ya. Kalian tahu pasti ini adalah battle antara Dewa Kipas dan Iren yang waktu itu di channelnya Deddy Corbuzier yang viral banget, video streamingnya sampai 1 juta view.
Bayangkan orang nonton catur aja view-nya bisa 1 juta di channelnya Deddy Corbuzier. Oke. Ada Miauk. Ada Anya Geraldine. Oke, Deddy Corbuzier. Oke, di adegan ini merupakan makanan viral, makanan minuman viral yang ada di 2021. Yang pertama dari paling kiri, yaitu susu beruang. Kalian tahu yang ketika pandemi harganya itu naik banget ya, bahkan bisa sampai 18.000 satu botol aja. Dan akhirnya orang pada nyari kan susu beruang ini. Dan yang di sampingnya ini adalah tren di TikTok, yaitu es krim cone yang dari McD dibeli, diborong banyak, terus akhirnya dia taruh di dalam sebuah wadah yang akhirnya mungkin ada yang dihancurin, ada yang apain, pokoknya model-model kreasi lah pokoknya. Sebelah kanannya lagi ini adalah merupakan yang paling viral, yang paling ngantrinya sangat-sangat lama sekali, yaitu BTS meal dari McD juga, yang cukup banyak mencuri perhatian ya. Padahal isinya ya sama aja seperti makanan-makanan sebelumnya, ayam dan lain sebagainya, dan minuman yang lainnya juga isinya ya tetap biasa, tapi karena tampilannya BTS meal ini jadi orang pada tertarik untuk beli. Dan yang sebelahnya ini adalah apa namanya, biskuit dari kayak biskuit di Squid Game gitu ya, juga ada. Yang gue juga karena gue nggak nonton, akhirnya cuma gue tahu itu biskuit Squid Game yang ada lambang bintang, terus ada lambang kotak, ada lambang kali kalau nggak salah. Dan yang ini ada Kravel yang juga viral, dan ada dalgona apa gitu gue lupa namanya. Di sini ada Tan Boyken, Lord Adi, Magdalena, dan gue lupa meat yang pokoknya dia ngebahas tentang daging stick gitu pokoknya. Oke, di sini ada kreator dari TikTok yang gue nggak tahu namanya, botak siapa gitu. Pokoknya itulah intinya. Oke, di adegan ini poin utamanya adalah Arif Muhammad yang ngebuat gerakan kayak bagi-bagi uang atau bagi-bagi rezeki kepada orang-orang yang ada di Instagram. Jadi nama Ikoy ini sebenarnya dibuat oleh Arif Muhammad agar sebenarnya dimulai dari iseng sih. Arif Muhammad tuh dimulai pasti hal-hal iseng yang akhirnya menjadi viral gitu. Di sini pasti kalian tahu, pasti juga kalian udah pernah ngikutin acara-acara yang dilakukan oleh Arif Muhammad, seperti hal baik apa yang kamu lakukan hari ini. Nanti komennya bisa di Instagram atau di replay dari SG-nya dari Arif Muhammad, nantinya akan dibagikan duit. Seperti itu sih intinya. Di kiri ini adalah kreator dari TikTok juga, gue nggak begitu tahu namanya siapa. Dan sebelah ini adalah Celsia ya, gue nggak tahu kenapa dia ngebuat ada Celsia di sebelah kanan. Mungkin ada video ada YouTube-nya, gue nggak tahu. Coba tulis di kolom komentar. Oke, di sini ada 3 orang yang tengah ini gue nggak tahu siapa.
Tadi yang ini merupakan juara Master Chef kalau nggak salah, antara ini atau ini, gue lupa yang mana. Dan ini adalah Salam dari Binjai. Yang waktu itu videonya viral banget, yang mukul pohon pisang sampai jatuh dan rusak ya. Welcome to Indonesia, bangsa penuh karya. Dari konten sampai drama semuanya ada. Oke, di sini dari video paduan suara yang ngejelasin Welcome to Indonesia, banyak banget konten dan drama ya. Berarti ngejelasin juga ini sedikit ngetis, sebenarnya di YouTube ini atau di TikTok ini banyak banget konten-konten dan drama-drama yang dibuat oleh para kreator. Oke, di sini ada Milky Cithaluna dan Eka Gustiwana ya. Dewe tahu duwe bayangan besok. Lantas mengapa ku masih menaruh hati. Oke, ini adalah konten kreator dari kayaknya TikTok ini ya, yang gua tahu seingat gua. Tenang-tenang yang tak berujung. Dengarku sayang, dekat denganku malu. Oke, di 2021 juga ada peristiwa ketika Lia Ricis akhirnya menikah dengan suaminya ya. Diriku, cintaku bentukku, harap yang tak ada rintihan Oke, bentar. ada asmara. Shot ini kayak tampilannya 90s banget ya kalau gua tangkap, karena di sini ada bola disco dan lampu warna-warni yang gambarin kayak kesannya tuh 90-an banget itu. Dapat banget feel 90-an ya. Kau kembali memeluk dirimu kali ini saja. Oke, di sini juga ngambil peristiwa ketika ada challenge dari Indonesian Idol, Jamie Mat Challenge namanya, bikin apa namanya ya, lagunya Pasha Ungu kalau nggak salah ya, yang ku ingin kau tahu, pokoknya itulah, yang memeluk dirimu kayak gitu. Memeluk dirimu itu dibikin improve oleh banyak orang, jadi akhirnya viral di TikTok. Negeri ini tuh negerinya anak muda. Jadi tantangan yang dihadapi harus berani disuarakan oleh anak muda. Apa kegelisahan yang dirasa hari-hari ini? Oke, di sini Banana mengambil inisiatif untuk mencoba melakukan, anak-anak muda ini mencoba nih gue belum nemu kata-katanya, itu menyuarakan apa aja sih kegelisahan dirasa yang belakangan hari ini. Jadi mencoba untuk anak-anak muda lebih aktif untuk bersuara, bukan hanya diam. Dan di sini ada sedikit editing yang kurang kembali, yaitu kalau kalian tahu di pinggir-pinggir sini masih ada sedikit hijau-hijau, berarti ini latar belakangnya adalah green screen ya. Kelihatan banget ini juga belum kayak kurang rapi, apalagi yang di bagian ini kelihatan jelas banget kalau dia masih ada warna hijau-hijaunya. Nanti kalau di setelahnya nih agak lebih jelas. Banana. Nah, di sini ada warna hijaunya agak jelas banget ya. Oh, ini efek-efek dari green screen. Dosakah kita punya kulit yang hitam? Haruskah kita punya kulit yang putih biar bisa dihargai orang? Oke, adegan yang tadi Sholpai, yang kalau nggak salah gue penyebutan namanya, dia ngejelasin tentang masalah tentang orang kulit hitam ya, yang tidak dihargai menurut dia terhadap orang kulit putih. Intinya sih itu.
Seharusnya semua orang mendapatkan kesempatan dan akses yang sama, terlebih untuk pendidikan yang lebih inklusif. Mereka yang tinggal di daerah terpencil harus punya kesempatan yang sama dengan mereka yang tinggal di ibu kota dalam menempuh pendidikan. Oke, di sini Maudy Ayunda memberikan suara tentang pentingnya pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia, karena di daerah-daerah terpencil itu masih pendidikannya masih kurang, masih belum terjangkau seperti yang ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nyatakah kesetaraan gender? Dengan paradigma stigma dan norma yang ada, perempuanlah yang menjadi korbannya. Apa salahnya mempunyai cita-cita? Kami juga layak mempunyai mimpi yang menjadi realita. Memenuhi potensi diri agar menikmati hidup yang berarti. Menjadi perempuan di Indonesia nggak mudah. Menjalani hidup dengan resah. Oke, di sini Cinta Laura memberikan statement tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal apapun. Karena belakangan ini kita lihat banyak banget pelecehan seksual, adanya perundungan terhadap perempuan dan lain sebagainya yang membuat perempuan ini tidak dihargai oleh masyarakat. Jadi akhirnya tidak ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Gitu sih intinya yang gue dapat. Di Indonesia yang krisis bukan cuma manusianya, tapi juga alamnya. Masalah tersebut muncul karena banyak hal. Salah satunya adalah efek pandemi yang mengalihkan perhatian kita. Orang-orang fokus terhadap isu kesehatan yang memang perlu dan bagus. Tapi kita lupa bahwa limbah medis yang menggunung menjadi masalah baru yang belum terpecahkan. Oke, di sini Firza Bersari ngeluarin statement juga tentang memang penting sebenarnya kesehatan itu sangat penting, tapi ada hal yang juga harus diperhatikan oleh beberapa orang yang ada di dunia, bahkan bukan di Indonesia aja, tentang limbah medis. Kalau kalian tahu kan, alat pelindung diri atau APD yang digunain oleh beberapa dokter dan para medis itu kan sekali pakai langsung dibuang. Coba aja kita pikirin, sehari dia misalnya memakai satu, terus dihitung sebulan 30, sudah 30 pakaian itu hanya untuk satu orang aja. Dan coba bayangkan berapa banyak APD yang udah dibuat dan digunakan oleh para medis dari tahun 2020 sampai akhir 2021. Begitu banyaknya APD yang udah menjadi limbah dan tidak terpakai. Takut banget loh. Mau ngomong soal manusianya, alamnya, sistemnya, selalu aja ada yang bikin kita khawatir. Dengan kondisi kayak gini, dengan situasi kayak gini, kita itu masih punya harapan gak sih? Masih. Indonesia masih punya harapan. Dan harapan itu adalah kita semua. Oke, di sini tadi Ferry Irawan, gue lupa nama pasnya lagi karena gue nggak tahu begitu pak apal, mencoba dia pesimis. Masih ada nggak sih harapan buat kita dengan situasi kayak gini? Masih ada nggak sih harapan, karena kan begitu banyak kejadian dan masalah yang terjadi di Indonesia dan di dunia kan. Dan akhirnya di adegan ini Chandra Leo ngomong ada, dan itu adalah kita semua. Jadi kita sendiri yang mulai untuk mencoba memperbaiki ini semua, mencarikan masalah yang ada di beberapa tadi yang sebelumnya udah disampaikan oleh teman-teman seperti si Paul Shai, Maudy Ayunda, Cinta Laura, dan Firza Bersari itu. Di sini ada Alfie Rev dengan lagu yang viralnya itu Wonderland Indonesia. Tadi merupakan mana? Ini merupakan apa namanya ya? Bukan Paralimpik, karena di sini kalau kalian lihat ini tulisannya PON 2021 ya. Mungkin ini adalah sebenarnya Chandra Leo udah mencoba mengundang para atlet dari
yang menang Gracia Poli dan Apriani Rahayu, tapi kan karena mungkin jadwal dia ada pertandingan, ada praktis untuk badminton, jadi mungkin tidak bisa diganti nama orang apa namanya, disabilitas ini untuk dijadiin atlet yang dimasukin kepada rewind. Oke, di sini ada 5 lukisan yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia. Yang pertama ini adalah udah jelas ini tentang banjir. Yang kedua ini adalah peristiwa jatuhnya pesawat SJ182 yang ada di gue lupa, di Laut Jawa ya kalau nggak salah ya, gue lupa. Dan ini adalah kapal selam apa gitu namanya, 402 yang tenggelam. Yang sebelah kanan ini adalah kebakaran seperti biasa, dan paling kiri ini kalau gue lihat ini adalah sepertinya antara longsor atau pokoknya intinya tentang longsor kalau gue lihat. Oke. Di sini banyak orang yang nggak ngeh sebenarnya Aulian ini perannya seperti apa. Yang gue tangkep, Aulian ini sedang memerankan sosok Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu kalau nggak salah ke-6 ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, karena di beberapa belakangan kali ini Pak SBY sering ngebuat lukisan yang bagus banget. Jadi kenapa gue bisa bilang ini ya Aulian sedang meranin SBY, karena dilihat dari kemejanya, karena mirip banget dengan kemeja yang dipakai oleh Pak SBY gitu. Oke, ini udah pasti Aulian banget yang ngerjain. Oke, ini ada Starby ya, yang merupakan, dan beberapa di belakangnya juga ada konten kreator dari TikTok ya. TikTok semua nih kayak kalau gue lihat. Oke, di sini nampilin bukan Chandalio. Wah, Chandalio mulu. Ini Chef Arnold yang sedang nunjukin NFT-nya dia sendiri, yaitu monkey apa gitu. Ini gue kurang begitu tahu, tapi yang Keribu ini waktu itu gue udah pernah nonton. Dia merupakan konten kreator juga di YouTube. Gue lupa nama ininya siapa. Ada gue lupa lah pokoknya. Tadi ada adegan Timothy yang bahas tentang ternak uang ya, dan ini adalah Putra Siregar yang punya PS Store. Ini merupakan shot lagi kembali kepada di rumahnya Muzaki. Ibunya tampak seperti enjoy gitu. Oh, sebenarnya YouTube itu nggak begitu mengerikan atau kenapa, karena bisa dilihat ibunya tersenyum dan tidak khawatir itu tentang anaknya yang masuk ke dunia YouTube. Oke, adegan ini merupakan ketika kalian semua para kreator, yang gue tangkap ya, para semua kreator itu menerima orang-orang yang ada di baru, orang-orang yang sekitarnya, dan
welcome sama orang-orang yang baru di dunia YouTube. Tetapi ketika ada orang yang jatuh atau yang sedang ada masalah, beberapa dari konten kreator mungkin yang gue tangkap ya, tidak mempedulikan kreatornya sedang ada masalah ini. Jadi dia tetap, kalau dilihat dari visualnya, orang-orang tetap dance, tetap melanjutkan euforia yang dia miliki diri sendirinya itu. Kita lihat nih. Dan akhirnya ibunya datang masuk untuk membantu Sanjaka. Kita lihat orang-orang tidak ada yang di sini kan tampilannya tidak ada orang yang mempedulikan orang-orang yang sedang ada masalah ya. Dek, ya ampun cok, ini kenapa? Mana yang sakit nih? Bisa nggak? Bisa. Ada yang sakit? Mana? Apanya? Nggak apa-apa. Apanya? Oke. Nggak apa-apa. Nah, ketika ada adegan seperti COVID ini, akhirnya orang-orang beraware, baru sadar, dan akhirnya para orang-orang yang lain ini menjauh gitu. Kayak adegan ruang isolasi menggambarkan COVID itu. Kita cepetin ya. Ada Nancy Judge. Ini Brian Fury, Denny Sumargo. Oke. Adegan ini diambil kayaknya seperti dari serial Netflix Money Heist ya. Oke, dancing. Tadi ada tampilan 102K, 2,4M dan 74K ini. Sepertinya ini yang gue tangkap adalah COVID ya, yang gue lihat, kayak yang gue mengerti gitu, jumlah COVID yang ada di Indonesia. Tunggu sampai akhir kenapa ibunya mati ya.
banyak banget orang yang nggak paham apa sih dari maksud. Sekitar berapa menit ini videonya? Hampir 2 menitan. Apa sih inti dari cerita yang pengen disampaikan oleh Rewind Indonesia kali ini? Ini merupakan, ini yang gue tangkap ya, koreksi kalau gue salah, ini merupakan gambaran dari betapa begitu seramnya COVID yang ada, yang ditampilkan di visual yang ini. Karena bisa kita lihat di semua kelilingan ini adalah merupakan, yang gue tangkap adalah virus dari COVID-19. Dan tadi ada adegan Nessie Judge, Denny Sumargo, Brian Furan, dan satunya lagi tuh mencoba melindungi antibodi yang ada di tubuh ibunya. Namun antibodi kan juga punya ini ya, punya batasannya, dan akhirnya ketika antibodi itu udah hancur, sudah lemah, akhirnya virus itu bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh ibunya ini, virusnya, adegan selanjutnya adalah kenapa orang banyak yang mengambil batangan emas seperti ini. Karena virus itu kan identik karena untuk menyelamatkan nyawa seseorang butuh dana, butuh uang agar orang itu tetap hidup, dan akhirnya uangnya banyak diambil untuk tetap fighting, tetap bisa selamat gitu yang terjangkit dari COVID-19. Jadi banyak banget uang-uang yang habis dari pengobatan dari COVID-19 ini. Nah, yang akhirnya menguntungkan siapa? Oleh para yang mencoba mengambil keuntungan dari COVID-19 ini. Bisa kita lihat tadi kan tampilan seperti senang banget ya, akhirnya bisa mendapatkan banyak duit. Namun akhirnya yang tersiksa kan akhirnya pasien COVID-19 itu sendiri. Dan akhirnya ibunya meninggal. Dan banyak juga yang bisa ketolong dan enggak gitu. Sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu tak kenal. Oke, ini adalah merupakan konten kreator di TikTok juga ya, yang dia mempunyai suara yang cukup bagus, cukup indah. Jadi dia membawakan lagu dari gue lupa nama, Ibu Pertiwi mungkin, lupa lah, intinya itu lagu nasional. Oke, di sini adegan melihatkan Muzaki yang sudah berputus asa, melihat ibunya sudah meninggal, tidak punya harapan, dan pasrah dengan kehidupan yang ada dialami oleh si Muzaki. Oke, kita cepetin ya. Nah, adegan ini merupakan adegan ketika sebenarnya kita harus tetap semangat, tetap ada perasaan untuk tetap fighting, tidak harus berkabung terus. Kita harus tetap move on, apapun yang terjadi itu sudah ditakdir oleh Tuhan, dan kita harus tetap semangat karena kita harus mencoba menjadi yang lebih baik. Akhirnya kan banyak banget kreator-kreator yang
bangkit dari masalah-masalah seperti saudaranya atau keluarganya yang terkena COVID-19. Oke, yang gue lupa tadi adalah ini merupakan adegan yang seperti adegan dari pentas seni suara Indonesia yang dimiliki oleh Skin Indonesian 24, karena latarnya itu ada objek di tengah dan dikelilingi oleh banyak orang-orang. Itu seperti kontennya dari pensinya Skin Indonesia 24 ya. Adegan ini merupakan simbol harapan agar tetap Indonesia itu bangkit dari keterpurukan tentang COVID-19, agar tetap kita bisa tetap bekerja, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa gitu. Kita ke adegan post kreditnya. Oke, adegan ini ngejelasin kalau Muzaki ini harus tetap mandiri gitu, karena ibunya kan sudah nggak ada, dan akhirnya mencoba membantu apa yang dilakukan oleh ibunya setiap hari. Jadi dia harus mulai bisa melakukan hal-hal ini sendiri, tetap semangat walaupun ibunya sudah tiada. Jadi sih lebih ke itu intinya. Oke, sekian dulu. Aduh, capek sekali penjelasin ini semua. Intinya kali ini Rewind Indonesia 2021 lebih banyak tentang meaning, tentang apa sih dari yang kita bisa tangkap di tahun ini kan, karena banyak banget peristiwa yang terjadi di tahun 2021 ini. Jadi Chandra Leo mencoba dan tim ya pastinya mencoba flashback apa aja sih yang kita udah alami, apa aja sih yang kita udah lakuin di 2021 ini, dan move on untuk tetap semangat di 2022. Oke. Sekian dulu video nge-breakdown Rewind Indonesia 2021. Kalau kalian ada video yang harus gue react lagi, tulis aja di kolom komentar, nanti akan gue coba reaction. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Thank you guys.